Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, seperti biasa Radio Silaturahim dan Nasil TV setiap Selasa menampilkan acara Ahlan wa Sahlan. Siapakah yang akan kita hadirkan? Yang jelas Anda mesti siapkan dulu pulpen sama kertas untuk mencatat nomor HP dari narasumber kita ini. Beliau lahir bernama Haris Yasin ya, Yasin MD. Lahirnya di Gedung Jati, Grobogan, Jawa Tengah, tanggal 21 Januari tahun 69, SD-nya di Kelitikan, SMP-nya Islam Sudirman di Gedung Jati, SMA-nya SMA 2 Negeri di Grobogan, kemudian kuliahnya kuliah subuh. Orangnya rada unik ya. Sekarang berannya dia kasih namanya Ki Agung Lanang. Ki Ageng Lanang. Ki Ageng. Iya. Ki Ageng Lanang. Beliau suka berdalang di mana-mana dan ininya dengan ayat-ayat Quran ya. Bagaimana mengajarkan orang yang tadinya tidak bisa membaca Quran, diajarkan dengan gayanya menjadi mudah menangkap pelajaran Quran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ki Ageng warahmatullahi Lanang. wabarakatuh. Siap. Ini gimana ceritanya jadi Yasin kok berubah menjadi Ki Ageng Lanang? Itu siapa ngasih nama Ya, itu? jadi nama saya sebenarnya kan Muhammad Yasin. Muhammad Yasin. Ya, kalau boleh lahir ini memilih, mungkin saya tidak lahir di desa terpencil gitu Pak. Kalau boleh memilih ya, mungkin di keluarga Pak Krisna atau di keluarga Pak Jokowi kan gitu. Tapi ternyata lahir ke dunia ini nggak ada pilihan gitu. Nah, ada pun latar belakang ini nama saya kenapa memakai Ki Ageng Lanang? Karena apa? Kalau saya pakai udeng-udeng amaim gitu, dipikir kiai. Saya bilang saya bukan kiai, kiai. Jadi Ki Ageng Lanang itu Ki kiai, Ageng besar, Lanang laki-laki. Jadi kalau disimpulkan ya laki-laki yang anunya besar. Cita-cita saya, harapan saya, keinginan saya. Karena apa? Saya punya keinginan bagaimana seluruh orang di negeri dunia ini bisa membaca dan mengamalkan Al-Quran. Maka dalam perjalanan ini, saya dari Sunan Kalijaga, saya terinspirasi Pak. Setiap hari itu di makam Sunan Kalijaga Kadilangu itu tidak lepas dari peziarah yang doa di sana mendoakan Sunan Kalijaga. Akhirnya saya merenung, luar biasa Sunan Kalijaga. Walaupun sudah meninggal, walaupun sudah tidak ada di dunia, tapi masih bisa memberikan kehidupan. Alangkah nyesalnya saya yang hidup ini bisa memberikan kehidupan, memberikan manfaat ke kehidupan. Akhirnya saya mohon kepada Allah, berdoa, Jeng Sunan, saya ingin meneruskan perjuangan Jeng Sunan. Nah, itulah mulailah saya perjalanan panjang, akhirnya saya menemukan metodologi pola hafid Quran sebenarnya. Ki Ageng Ageng Lanang. ini banyak juga orang yang mengkhawatirkan ke banyak kuburan itu jadi apa, hamba kubur. Itu musyrik, bid'ah. Gimana penjelasannya itu? Kalau Ngaji-ngaji di kuburan gitu. kalau menurut saya Pak ya, sebenarnya itu kesempatan kita berbuat baik kepada orang-orang yang begitu, karena bisa jadi belum memahami sesungguhnya. Nah, bagaimana kita memahaminya nih? Nah, makanya harus dijelaskan. Kayak orang sekarang berpikir di Jawa itu seolah-olah mistik, padahal enggak. Nilai-nilai ketauhidan. Makanya Kan masak, iya. menyan segala ya, gitu ya. saya polanya pendekatannya dengan konsep Sunan Kalijaga, artinya pendekatan ke masyarakat itu persuasif dan edukatif. Contohnya apa? Digambarkan seperti memancing ikan, bagaimana memancing ikan tidak keruh airnya. Ya, ini kan cara mancing berarti. Maka kayak Jeng Sunan Kalijaga itu mengenalkan kalau moto metode ini dengan seni hidup ini indah, dengan ilmu hidup bisa menjadi mudah, dengan Al-Quran hidup semakin terarah. Nah, makanya digambarkan kayak mistik-mistik, orang pakai sajen dipikir mistik, padahal enggak itu. Kenapa sajen itu diadakan di perempatan? Itu untuk Perempatan jalan. perempatan jalan, ya. Perempatan jalan ada gapura, itu simbol-simbol Islam sebenarnya. Nah, bagaimana mengajak mereka itu yang belum paham bisa memahami kehidupan, harus direkonstruksi cara berpikirnya. Iya. Nah, akhirnya dikasih seperti kemenyan, kemebul, baunya. Masyarakat kan tahu akhirnya. Dari mana ini asalnya? Oh, dari perempatan. Ayo pada datang di perempatan diajak. Ya. Nah, sebagaimana kalau Rasul alif lam ra, apa itu? Kan? Untuk menggugah pertama kali supaya tahu apa itu. Baru di perempatan nanti diperjelaskan.
Apa yang ada di situ dijelaskan. Kenapa ada bubur merah, bubur putih. Itu kan simbolisasi bahwa kita ini lahir dari kedua orang tua kita. Yang darah merah itu dilambangkan darahnya ibu, darah putih dilambangkan darah bapak. Kita tidak bisa lepas dari itu. Makanya bendera merah putih ini luar biasa sebenarnya. Kita kalau mengkaji rekonstruksi ulang simbolisasi dan Jadi filosofi. merah bukan berarti berani, putih suci, bukan ya? Iya, tidak harus begitu juga. Tapi kalau dipadukan juga keberanian harus ditanamkan kesucian kita. Nah, suci itu Pak dilambangkan darah putih kan itu kan. Nah, ini yang jarang rekonstruksi ulang. Jadi di perapatan jalan ada kembang sama apa? Menyan apa? Macam-macam. Kalau sesajen itu sebenarnya bahasa Jawa itu sesajen itu kan artinya menyajikan. Menyajikan. Menyajikan sesuatu itu harus yang lengkap, perfect, sempurna. Jadi di sana ada macam-macamnya. Ada dari biji-bijian, ya, ada daun sirih. Semua itu diungkapkan untuk mengajarkan masyarakat pola pendekatannya. Kenapa harus biji sirih? Kita ini ada sir rahasia. Rasa sir itu apa? Rasa di dalam diri kita. Sifat ilahiyah yang ditiupkan di dalam diri kita. Ruh ilahiyah itu adalah rasa kemanusiaan, ingin aman, ingin damai. Itu kan diajarkan. Maka kita jangan terbelenggu. Nah, itu kalau dilambangkan kalau haji atau umroh itu kan memakaikan ihram, ya. Itu untuk menutupi. Jadi dunia ini sananya aja. Jadi itu bukan sesembahan kepada selain Allah, itu sesajen segala rupa itu. Dikaitkan tetap Allah. Sarana, makanya metode dalang ini ada simbolisasi filosofi sana, Pak. Ya. Kenapa saya menggunakan metode dalang? Dalang sendiri kan hadis sebenarnya, Pak. Ada hadisnya man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih. Ya. Barang siapa mengajak menunjukkan kebaikan, kebenaran, kalau kebenaran, kebaikan tersebut dilakukan oleh seorang, kita yang menunjukkan juga dapat balasan pahala, bahasanya kan, ujroh dari Allah. Sesuai kebaikan tersebut dilakukan oleh seseorang. Nah, gitu Pak. Maka, ayo siapa yang menyebarkan ini, ayo kita berbuat baik. Jangan sedih, ya, jangan menyesal kalau kita berbuat baik, karena pasti ada hasilnya kalau didasari dengan iman. Dulu karena pernah mau sekolah di PGA tapi tidak diterima. Kenapa itu bisa nggak diterima? Jadi ceritanya begini Pak, latar belakang menemukan metode dalang ini gara-garanya saya ditinggal bapak saya tahun 84 tuh. Saya sebenarnya ranking kelas terus Pak. Nah, pada saat saya mau masuk PGA, karena bapak saya guru ngaji, saya pengen meneruskan sebenarnya. Jadi guru ngaji juga. Pengen guru ngaji, tapi kan saya belum bisa ngaji gitu kan. Terus? Saya mau masuk PGA, 2 kali saya nggak diterima. Nggak diterima. Nggak Karena diterima. apa? Belum bisa baca Quran, belum bisa baca Quran. Iya, belum bisa baca Quran. Nah, terus belajarnya gimana? Akhirnya saya belajar di kampung. Nah, di kampung itu saya ketemu guru lah. Guru mengajarkan membuka surat Al-A'raf, wa nada ashabul jannati ashaban nari angkot wajatna ma wa'adana rabbuna haqqo. Saya melihat, merasakan, wah, Quran ternyata bisa untuk dialog. Luar biasa kalau saya tahu ini. Wa nada itu fi'il, setiap fi'il pasti ada fa'ilnya. Setiap fa'il harus dibaca rafa. Ilmunya dari mana ini? Jadi menggugah saya pengen tahu gitu. Ashabul jannati sekelompok ahli surga. Ashaban nari maf'ul bih ini kepada ahli neraka. Angkot wajatna, kalimat tauhid. Benar-benar aku dapatkan nih. Mau wadana rabbuna haqqo, apa yang dijanjikan Rabb kami kepada kami, benar nih. Fal wajatum, apakah kalian juga mendapatkan? Qaulun am, betul. Jadi seolah-olah nanti saya membayangkan bagaimana kalau pas seluruh orang di dunia ini mati semuanya dikumpulkan gitu, Pak. Wah, ngeri banget. Apalagi ayat selanjutnya itu. Ahli neraka minta air setetes, nggak boleh itu. Akhirnya, wah, saya harus belajar nih. Saya harus memahami Quran. Karena saya di PGA nggak terima, akhirnya saya ngelamar daftar di SMA. Hampir nggak diterima juga. Waduh, sedih kalau nggak diterima saya ini. Tapi alhamdulillah kepala sekolah ngasih kesempatan karena NIM saya yang saya bawa asli. Oh, Mas, NIM-nya asli nggak? Asli, Pak. Ya kalau asli, coba kita lihat dulu. Setelah asli, diterima. Nah, mulailah saya mengadakan kegiatan sholat Jumat. Nah, tiba-tiba banyak kawan-kawan kalau pelajaran agama, kalau baca Al-Quran, kok banyak alasan. Kenapa? Setelah saya telusuri, ternyata banyak juga yang belum bisa baca Quran. Nah, mulai punya ide, bagaimana ya kita ini cinta Al-Quran. Al-Quran ini panduan hidup, dari mana mulainya? Mulailah saya, setelah lulus SMA itu, saya ke Sunan Kalijaga dan berkhidmah dengan guru-guru itu, mulai merangkai. Mulai merangkai, saya punya guru Syekh Abdurrahman bin Ahmad Badawi. Saya berkhidmah beliau, Mas Yasin, kalau engkau kuat di sini 3 bulan, maka kamu hafid Quran. Padahal saya belum pernah belajar Quran. 3 bulan belajar. Iya, 3 bulan. Saya tiap hari belajar itu, Pak. nggak belajar ternyata di sana. Ngapain? Saya berkhidmah.
Ya diperintah apa, suruh ke kebun ya ke kebun. Akhirnya saya nggak tahan. Nah, setelah nggak tahan saya balik. Nah, setelah balik, gimana saya bisa hafal Quran, baca Quran aja enggak? Iya kan? Nah, setelah itu saya ke Sunan Kalijaga lagi. Ada seorang Banten yang menemukan saya. Ternyata ini rezeki saya. Saya dibawa ke Banten. Saya pikir Banten itu dekat. Ternyata lewat Grogol itu kan gedung MPR. Ini pelajaran apa sana? bis. Naik bis. Naik bis. Ini pelajaran di buku SMP dulu ada PMP kan. Ini buku, wah saya luar biasa. Ketemu gedung MPR itu lewatin kan. Itu seneng itu. Nah ternyata di sana belajarnya juga bukan belajar Quran. Belajar puasa. Baca kulhu 10.000. Kalau kulhu 10.000 enak. Kulhu 10.000 udah selesai, atau kulhu. Ini kulhu Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad. Ini dibaca 10.000 3 hari harus habis. Tapi saya niatkan apa yang saya lakukan ini sekecil apapun huruf ini akan saya dapatkan kalau saya beriman kepada Allah. Makanya menguatkan itu, Pak. Nah, ternyata di sana belajar ilmu-ilmu hikmah. Dan guru saya, udah Mas saya sudah selesai ngajar. Nah, kalau saya ngajar gini nanti saya sakti, ya, wah bukan keinginan saya, mending bisa jadi saya jadi satpam, ya kan? Karena kuat dibacok nggak apa-apa itu. Alhamdulillah mereka pada belajar ilmu kebal, Pak, kebal dibacok itu. Paling tidak saya ada dapat ya kebal, tapi bukan kebal dibacok, kebal muka lah paling tidak. Ada keberanian gitu loh, ngadepin orang gitu loh. Nah itulah yang tertanam di hati saya, Pak, yakin bahwa ada keimanan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu minhu haitsu la yahtasib. Nah orang beriman ini kan pedomannya dari mana? Mengkaji. Karena Al-Quran ini kan tulisannya aksara hijaiyah. Dari mana mulainya? Terus bagaimana pengamalannya? Terus kenapa Sunan Kalijaga menggunakan pewayangan? Ternyata ada filosofi simbolisasi. Nah, metode langsang kalau di dalam pembukaan wayangan, bumi gonjang ganjing langit kelap-kelap katon. Nah, ternyata saya belajar itu kan teori Big Bang. Aku benturkan. Deng. Nah, fafataknahum, aku benturkan, baru ada kehidupan, baru mulai jejer. Nah, di sana ada Pandowo, ada Kurowo. Ini kan orang nggak pernah tahu Pandowo itu apa. Pandowo itu apa? Pandowo itu papan sengdo, Pak. Orientasi masa depan. Bapak bekerja pasti untuk masa depan. Nah, masa depannya kapan? Maka Pandowo itu punya pedoman, Pak. Namanya kalau di Pawang ada aji. Aji itu kan kalau bahasa aksara hijaiyah kan, aku datang. Nah, ajinya apa? Kalimat syahadat, Pak. Kalimat sodo. Kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Berarti tujuan kita berharapnya kepada yang tiada batas. Yang terbatas, Muhammad itu makhluk terbatas. Tapi dipilih Allah, dijadikan oleh Allah untuk uswah. Muhammadun basarullah kal basari, balhual kal yakuti bainal hajari. Ini kan konsep luar biasa. Ya, harus menumbangkan Kurowo. Kurowo itu kumpulnya Rogonyowo, Pak. Yang dilambangkan buto. Kalau orang buta nggak ngelihat, koprol itu kalau di bawah wayangan. Lah orang-orang yang nggak tahu ini kan harusnya dicerahkan. Dengan apa? Ya tadi pedoman aji kalim sado. Ayo, tujuan kita, harapan kita kepada yang tiada batas. Supaya apa? Menghasilkan hasilnya tanpa batas, nikmatnya yang tanpa batas juga yang dilambangkan surga Allah. Ini kan luar biasa. Tapi orang-orang berpikir, wah Jawa ini mistik, padahal nggak demikian. Nah, ini, Pak. Oke, bisa nggak kasih contoh dalangnya? Oh, bisa, dalangnya Pak. seperti apa? Jadi metode dalang ini ada, kalau saya ceritakan panjang nih, Pak. Ada 5 langkah, Pak. Kata dasar, harokat, mahrot, tanda baca, ayat Al-Quran. Nah, di dalam ilmu pewayangan sendiri, Pak, itu enggak jauh dengan Quran. Allah punya sifat. Sifat Allah itu Asmaul kan Asmaul Husna yang orang-orang biasa dikenal kan Asmaul Husna, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Nah, di dalam pewayangan ada Sang Hyang Wenang, Sang Hyang Wening. Mungkin zaman itu, Pak. Nah, kalau saya melihat sebelum Al-Quran Kitabullah ini kan ada kitab-kitab sebelum, Pak. Zabur, Taurat, Injil, Suhuf. Terus zaman itu bagaimana menceritakan umat dan rakyat zaman itu. Ini beri analogi saya, Pak, ya. Bisa jadi Allah menurunkan orang-orang yang dipilihnya untuk menceritakan zaman itu. Makanya ada Sang Hyang Wenang, Sang Hyang Wening. Sang Hyang Wenang yang punya kewenangan bagaimana mengatur jagat. Maka diceritakan di sana ada Ismoyo, Manikmoyo, Tejomoyo. Nah, Ismoyo Jati itu kan Ismu Zati kalau diterangkan segini. Nah, ini mulai sesuai zamannya, Pak, direkonstruksi ulang. Nah, Sunan Kalijaga ini setelah ketauhidan keislaman itu muncul. Islam sendiri kan selamat, Pak. Bagaimana kita mengajak orang selamat, selamat untuk diri, keluarga, bangsa, negara, dunia dan akhirat kita, gitu loh. Itu Sang Hyang kan bukan istilah Islam, istilah Hindu itu. Ya memang zaman dulu kan gitu. Maka
Kalau hiang hayang naon kan saudaranya kan. Mau apa sih kita ini? Itu kan harapan kita, Pak, bahasa kemanusiaan, ya. Nah, pertanyaan sekarang, apakah kita lahir ke dunia ini keinginan kita, kemauan kita, pilihan kita? Kan bukan kemauan kita, Kak, bukan pilihan kita. Bahwa kita lahir ke dunia, siapapun orangnya, apapun agamanya, apapun bangsanya, apapun bahasanya, selagi manusia sama, ciptaan Allah. Ya. Nah, sebelum kita muncul lahir ke dunia, sudah ada ikatan perjanjian, Pak. Makanya saya lebih, kalau menyebutkan antara agama dengan din ini, lebih enaknya din, Pak. Kalau din itu kan perjanjian, ya kan, tata aturan, kan bisa. Hutang piutang itu ada perjanjian juga. Nah, kita janji sama Allah, alastu birabbikum itu. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhrin dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum. Qalu bala sayyidina. Betul ya, Rabb. Nah, kita lahir ini, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamun syai'a. Allah keluarkan dari perut ibu kalian, tapi tanpa tahu apapun. Tangisan kita sama kok, Pak. Orang Sunda waktu lahir pertama enggak muhun, enggak ada. Ya kan? Kalau nyanyinya beda, mungkin beda ya. Orang Inggris enggak yes. Orang Arab pun enggak na'am, enggak. Tangisannya kita sama. Kalau kita dengarkan ketika wah kan itu. Padahal itu huwa. Isim dhamir, Pak. Dia Allah. Kenapa? Di alam rahim kan kita sudah berjanjian. Apa engkau mengakui bahwa aku ini Rabbmu? Engkau akan aku jadikan delegatorku loh. Yang harus mewujudkan amanah sifat ilahiyah itu. Ya. Khalifah. Ya kan? Khalifatullah, ya benar. Karena harus mau mewujudkan sifat ilahiyah. Dengan keterbatasan kita, ya berat, Pak. Maka nangis sebenarnya. Nangis gak bisa jauh, ya Allah, jangan engkau jauhi aku, bimbing aku ya Allah. Maka sejahat apapun, Pak, orang jahat itu nggak pengen kejahatannya diketahui orang. Kalau lah bisa korupsi, ya pengen menguasai, nggak pengen korupsinya diketahui orang, Pak. Karena itu tipuan Roh Al-Qudus. Ya kan? Setiap orang nggak mau hidup sendiri, Pak. Pengen berjamaah, berkumpul bersama. Karena itu tipuan Roh Al-Jami. Pengen mengangkat derajat orang, tipuan Ar-Rafi. Kalau ada orang sombong, ya pengennya harus disesuaikan keseimbangan lagi. Nah, inilah yang membimbing. Maka di dalam metode dalang itu ada kata pembimbingnya. Yang saya gunakan adalah tokoh pewayangan, Bathara Narada. Nah, coba deh. Nah, caranya gimana? Para peserta, pendengar atau siapapun mengikutin aja lagunya, jangan terbelenggu, ya harus merdeka, ya tidak tertutup oleh latar belakang, sudut pandang, pengalaman, literatur atau apapun. Secara keseluruhan jangan terbelenggu, hanya mengikuti, jangan pandang suku. Yang penting goalnya apa? Ngikutin. Penting endingnya kita sadar bahwa kita ini aksara yang berjalan. Nah, lagunya gini, gundul-gundul Pak coba. Ya. Bathara Narada kosakata Jawa. Ngikutin aja untuk memudahkan. Bathara Narada kosakata Jawa. Hafal ya, Pak ya? Coba Bapak. Bathara Narada kosakata Jawa. Sekali lagi, Pak. Bathara Narada kosakata Jawa. Ini modal, Pak. Bismillahi kita belajar bersama. Bismillahi kita mulai bersama. Mari ibu-ibu, bapak-bapak kita belajar bersama. Baru mulai, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Lagunya doa Ummul Quran atau doa cari ilmu. Allahumma anfa'ni bima alamtani. Jadi belajar ini harus senang, Pak. Senang, mudah, sederhana. Nah, kalau dipraktek, setelah itu kita praktekkan Bathara Narada tadi, Pak. Nah, di sini di buku ada halaman pertama ya. Saya perlihatkan nih. Ini loh. Bathara Narada kosakata Jawa. Bathara Narada kosakata Jawa. Enak kan, Pak? Coba lagi ya. Bathara Narada kosakata Jawa. Baru kita bahas. Perhatikan. Nah, ini kata dasar dulu. Ba. Titiknya di bawah, Pak. Ya. Ba. Apa, Pak? Ba. Nah, apa ulang lagi? Ba. Nah, saya ulang lagi itu, Pak, biar bisa. Ini to ada tongkatnya apa, Pak? To. To. Apa? To. Nah, ini ro apa, Pak? Ro. Nah, berarti ucapkan ba. Po. Betul. Iya. Ro. Betul. Nah, yang perlu diperhatikan adalah penulisan, Pak. Perubahan dari ini asalnya perubahan bagaimana di awal penulisannya, di tengah kalimat, di akhir kalimat. Berarti ucapan, perhatikan ba, ucapkan ayo. Ba. Iya, ba.
Ba, ba, ba. Nah, ketukannya lafadznya harus tepat. Nah, to, to, to. To, to, to. Ro, ro, ro. Ro, ro, ro. Baru kita padukan antara batoro ya. Ucapkan coba. Batoro. Nah, Toro. tobaro. Tobaro. Iya. Rokaba. Rotoba. Rotoba. Iya. Terus? Tobaro. Bagus. Batoro. Iya. Robato. Nah, ini contoh-contoh terus diulang-ulang gitu. Jadi nanti endingnya, Pak, orang menyadari dan bisa baca Al-Quran, bisa baca tulis. Makanya saya sebut pola hafid Quran. Hafid itu ternyata nggak menghafal setelah saya guru saya benar juga. Ternyata di ending akhir. Sekarang sudah hafal ya? Ya hafal, Pak. Bukan hafal, menjaga, Pak. Nah, pola hafid Quran menjaga itu bisa menghafal, bisa dengan menulis, bisa membaca, searti-artinya nggak? bisa mengaplikasikan, ya bisa arti-artinya. Banyak metodologi yang berkembang ini. Ya kemarin kawan saya metode tamjiz ya, kita promosikan juga di sini kan. Untuk mufradat Pekalongan itu ya. Mufradat Indramayu kita kemarin ada acara di sini. Nah, ini kan salah satu upaya, Pak. Bagaimana penyadaran diri bahwa Al-Qur'an ini bukan hanya bacaan. Ya kan? Al-Qur'an ini juga Alkitab. Kalau Alkitab berarti tertulis. Karena tertulisnya aksara hijaiyah dari mana mulainya. Ini kan banyak kesempatan ilmu. Al-Furqan juga, As-Sifat juga, An-Nur juga. Jadi jangan hanya terbatas, Quran verbalistik. Maka kalau saya menerjemahkan pada saat Rasulullah kedatangan Jibril, ya diperintahkan, Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad. Ya Muhammad, Iqra. Bacalah. Tidak mampu. Politik, ekonomi, sosial, budaya zaman itu jahiliyahnya luar biasa. Gimana mulainya dari mana? Maka di Bismillahirrahmanirrahim, kenalkan dulu asal usul dulu. Lah bangsa ini gimana politik, ekonomi, sosial, budaya seperti ini, carut marutnya begini, dari mana mulainya? Nah, saya bisa mulai metode mulai Garuda Pancasila, Pak. Nah, 5 langkah hidup ini. Garuda itu apa artinya? Nah, Garuda itu kalau orang berpikir burung Garuda salah nih. Garuda itu gagasan rumusan dasar ya. jangan dukak sini, Pak. Itu 5 langkah hidup. Nah, harus ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan kita harus yang Maha Esa, Pak. Kalau keuangan yang kuasa bahaya. Jadi Tuhan kita yang Maha Esa, berkeyakinan, beriman bahwa Tuhan kita yang Maha tiada batas. Kalau kita bekerjanya yang terbatas karena harapan pimpinan kita, karena dapat duit, kalau nggak dapat kecewa, Pak. Ya kan? Tapi kalau berharapnya yang tiada batas, nah nggak dapat duit nggak apa, yang penting dapat cash, ya kan, Pak? Dapat cek kan boleh-boleh juga. Nah, ini berkata saya. Kami masih berbincang dengan Ki Ageng Lanang atau biasa juga dipanggil Ustadz HM Yasin MD. Silakan siapkan pulpen sama kertas, kami akan bacakan nomor HP dari Ki Ageng Lanang. Ki Ageng Lanang. Ki apa? Ki Ageng Lanang. Ki Ageng Lanang. Agengnya arti Kak Agung. Besar, gede. Besar. Lanang laki-laki ya. Laki-laki. Ya, nomornya 0816 sudah 817 992 0816 kemudian 817 992 0816 817 992. Ki Ageng Lanang atau Ustadz HM Yasin MD. Kami akan kembali setelah yang berikut ini. Ahlan wa sahlan. Jangan pakai bawa golongan-golongan sudah. Bawa golongan mengajak kepada golongan A, golongan B sudah membosankan. Jangan Ahlul Bait namanya dipakai-pakai untuk pecah belah, begitu juga sahabat Rasul dipakai namanya tapi nggak dijalankan contohnya. Kok kenapa yang bergolong-golongan justru apa? Dianggap benar, yang bersatu dalam kebenaran dianggap salah. Kalau orang sudah hatinya kotor, kamu ngomong apa saja tidak mungkin diterima. Tapi kalau orang bersih hatinya, begitu mendengar kebaikan mereka akan sambut. Oleh karena itu yang kita ajak bicara ini orang-orang yang akalnya sehat, yang cinta kepada kebaikan, ingin kembali kepada Allah. Sedangkan yang tidak, lana a'maluna walakum a'malukum. Urusan Allah, apakah Allah akan berikan hidayah buat mereka? Apa tidak? Kita nggak punya wewenang dan tidak akan mencaci memaki mereka sedikit.
Kalau kitabnya sama, nabinya sama, Tuhannya sama, ya sama semuanya. Jangan dicari-cari perbedaan. Oleh karena itu kita harus menjaga kehormatan saudara kita. Enggak ada dalam Quran perintah dari Allah kepada Rasulnya mengajak pada golongan. Jadi mari bersama kita menuju Islam yang satu. Masuk dalam bahtera Islam yang kokoh, kuat, dan besar. Untuk kebangkitan umat besar. Rasil TV untuk Islam yang satu. Ahlan wa sahlan. Radio Silaturahim dan Rasil TV masih di acara Ahlan wa Sahlan, di mana kami menghadirkan Ki Ageng Lanang, seorang dalang yang menyebarkan ajaran-ajaran Islam kemana-mana. Beliau lahir di Gedung Jati, Gerobokan, tanggal 21 Januari tahun 69, SD-nya di Kelitikan, SMP-nya SMP Sudirman Gedung Jati, SMA 2 Negeri Gerobokan, kuliahnya kuliah subuh. Oke, beliau suka sekali mengajarkan ke anak-anak atau orang tua atau remaja siapapun bagaimana mudah belajar Al-Quran gitu ya, belajar hurufnya ya. Ya. Nah, sekarang materi dalang itu apa saja? Ya. Jadi materi metode dalang ini ada 5 materi, Pak. Apa saja? Urutannya kata dasar, harokat, mahrot, tanda baca, Al-Quran. Ini yang saya kemas bahwa hidup ini sebenarnya kayak permainan, Pak. Kalau dalam Quran, ad-dunya, ya, la'ibun walahun, ya, itu. Ad-dunya mataul gurur, ada. Jadi kalau di dalam filosofi pewayangan ini kan ada musik. Musik ini semuanya harus bergerak. Nah, kalau tadi yang kita bahas kan kata dasar, harokat kemudian. Harokat itu apa sih maknanya? Harokat ini bergerak, Pak. Hidup ini pasti bergerak. Kalau nggak bergerak namanya mati, Pak. Ya kan? Maka hidup ini nggak mungkin ketawa terus, nggak mungkin sedih terus. Kadang-kala biasa, ya kan? Nah, begitu juga di dalam pewayangan gambaran kehidupan, itu permainan seperti ini. Bagaimana kita bermain yang cerdas, cantik, sesuai tata aturan. Nah, kalau di dalam pewayangan itu ada namanya macam-macam ya, ada bonang, ada saron, ada kembul, ada kendang, ada gong. Nah, kalau disimpulkan musiknya bunyi ning nang ning gung ning nang ning gung gitu. Itu ada artinya? Ada artinya, Pak. Apa itu artinya? Ning itu harus mengheningkan. Ya. Nung harus merenungkan. Merenung. Nang supaya ada ketenangan. Tenang. Tapi endingnya terus harus gung yang maha agung. Oh, gitu. Tapi semuanya itu dikendalikan, Pak. Oleh apa? Kendang. Takdang, tandang, berbuat. Nah, ini konsep Quran. Walladzina amanu wa amilus solihati la nukallifu nafsan illa usaha. Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun, kan itu. Orang beriman harus kaitannya dengan berbuat. Maka semua itu kendang. Kalau kendangnya dikencangkan, yang lain pun ikut kencang sesuai irama makomnya masing-masing. Jadi itulah keindahan. Hidup itu indah karena ada permainan yang harus bergerak sesuai peran, tugas, fungsi. Itu artinya dicari-cari apa memang kebetulan atau gimana kok bisa jatuhnya pas gitu? Nah, nang, nung gitu. itu sudah mungkin dari sananya ya, Pak ya. Saya juga merenungkan dan kontemplasi, Pak. Makanya ada harokat, Pak. Ada fathah, ada kasroh, ada dumah di dalam metode pembelajaran saya, Pak. Metode dalang ini. Nah, begitu juga dalam kehidupan kenyataan hidup ini. Nggak selamanya hidup ini ketawa selagi jasad dan roh menyatu. Nggak selamanya Bapak sedih, ya kan? Kadang-kala ada sedihnya, kadang-kala ketawanya. Kadang-kala biasa, ini namanya harokat. Yang membuat hidup. Ketawa dan sedih itu apa? Ya, dilah rasa kita, mengolah rasanya. Garis kehidupan kalau dalam ini. Makanya ada fathah, ada kasroh, ada dumah. Maka metodologi ini, barometernya ada lagunya, Pak. Kalau tadi batoro, narodo, kosakata Jawa. Kalau harokat ini, ada muda-mudi,
lama guyang guyu. Kan ada muda-mudi lama guyang guyu, iti lama-lama malu-malu. Jadi kalau ketawa terus malu nih. Tapi itulah kehidupan, ya kan? Nah, itu ada fathah D, di fathah da, di kasrah di dhammah dua. Ada di sini, Pak. Jadi pola belajar memahami Al-Qur'an ini senang, mudah, sederhana. Jadi hidupnya bagaimana senang? Senang itu bisa senang diwujudkan karena ada ketenangan diri. Maka ning-nang ninggung tadi, ya kan? Tapi tidak lupa ending akhirnya tetap yang Maha Agung. Ya kan? Kalau tawaf itu kan harus bersandar ke Mekah dulu, ke Hajar Aswad. Kalau nggak bisa nyium ya salam paling enggak. Kan gitu, Pak. Ya. Tujuan pokok. Maka di dalam metode Dalang itu yang di kata dasar itu niat dan tujuannya harus betul. Niatnya hanya karena Allah. Tapi ada titik yang dituju sebagai sarana, tanda. Karena Allah kan tiada batas. Bagaimana mengenal Allah? Nah, tentunya dari ayat-ayatnya. Nah, ayatnya bagaimana? Ayat yang bisa berupa ayat alam semesta, yang bahasanya ayat kauniyah. Adanya ini. Siapa yang bikin macam-macam warna kembang? Siapa yang ngasih rasa buah? Kan luar biasa. Buahnya beda-beda bentuknya kadang-kala, ya kan? Buahnya itu dimakan atau gimana? Kalau buah durian ya dimakan, Pak, enak, Pak. Ya. Enggak untuk sesajen atau supaya dimakan setan. Oh, kalau yang makhluk halus gitu kaitannya sesajen tadi, enggak, Pak. Ada sebagian yang dimakan, ada sebagian yang harus ditanam. Contoh, kelapa. Itu digambarkan bagaimana generasi kita membangun, kita menanamkan sesuatu, jangan mikir untuk diri, tapi bagaimana memikirkan generasi. Jadi kelapanya nanti ditanam gitu, Nah, ya? ditanam. Nah, itu kan melambangkan. Kalau jeruk, apa mangga, Nah, jeruk, pisang dimakan bareng-bareng, buburnya dimakan bareng-bareng, enak. Bukan dibiarkan sehingga nanti dimakan oleh setan gitu. Ya, Gitu. nggak ada diajarkan itu, Pak. Kembang-kembang itu untuk apa? Fungsinya kembang apa? Nah, fungsi kembang itu menandakan bahwa ayat-ayat kauniyah alam semesta. Siapa yang bikin warna kembang itu macam-macam. Sehingga sadar bahwa ada Mr. X atau Allah yang tiada batas. Kita ini yang terbatas. Sarana menuju kepada yang tiada batas. Adanya Bapak, sarana amal saya, ada saya, sarana amal Bapak. Saling melengkapi, saling menyempurnakan gitu, Pak. Tapi bau menyan itu kan kadang-kadang kurang nyaman, bahkan menyeramkan gitu, magis gitu. Ya, tergantung, Pak. Makanya menyanyi itu kalau bisa yang dikemas yang tepat. Nah, menyan sekarang kan beda, Pak, dengan menyan yang dulu. Aromaterapinya ada ya? Aromaterapinya. Lah kalau masalah menyan sekarang, kita nggak bisa hubungan kepada masyarakat lain. Menyan sekarang modelnya kuota, Pak. Melalui WA bisa kumpul, ya kan? Melalui Facebook bisa kumpul. Ya, beda menyanyi, Pak, sekarang. Menyan digital. Tapi kan ada orang juga mengharamkan musik, Pak. Musik itu haram. Ya, jadi persepsi kadang-kala apa ya? Bagaimana mensikapi, ya? Seperti gini, kalau saya melihat apa menjadi peluang baik buat kita. Belawang setan pun diizinkan Allah, Pak. Ya kan? Kalau nggak ada setan, Pak, Bapak nggak ada tugas untuk menyiarkan radio nggak saya kan? Ya kan? Karena ada setan yang berbuat berat. Setan yang membangkang, Pak. Ini kesempatan untuk berbuat baik. Nah, seperti peso, Pak. Peso itu untuk siapa? Yang menggunakan untuk apa? Tergantung cara berpikir. Maka kita melihat peluang berhusnudzon kepada Allah. Allah memberikan sesuatu itu pasti ada nilai hikmah. Nah, bagaimana mensikapi ini? Nanti makhraj, Pak. Nah, jadi hidup ini pasti ada masalah gitu loh. Selagi jasad dan roh menyatu pasti ada masalah. Masalahnya beda-beda. Masalah Bapak dengan masalah saya tentunya beda. Ada masalah kesehatan, masalah keluarga, masalah duit, masalah penghasilan, ya kan? Masalah tangga, masalah pimpinan, masalah kerjaan. Berbagai masalah. Apakah jadi presiden enak? Belum tentu juga, Pak. Pusing. Pusing juga. Terus. Apalagi ada di terus pusing. Tapi kalau dianggap masalah, ya bermasalah, Pak. Tapi bagaimana dengan adanya masalah, itu kita mengambil hikmah, ilmu pengetahuan yang bisa mendatangkan berkah yang berlimpah. Kalau dalam metode Dalang ada makhraj, Pak. Jadi sebagai manusia kita gimana harusnya hidup yang baik? Yang ikutin aturan Allah, Pak. Aturan Allah. Aturan Allah. Aturan Allah itu seperti apa? Misalnya? Nah, di antaranya kita mulai ya. Ada 5 langkah tadi. Kata dasar, harokat, makhraj, tanda baca ayat Al-Quran. Kita harus asal usul kita tahu bahwa kita lahir ke dunia tadi bukan main-main. Ya. Kita dibeli oleh Allah. Kita harus menghamba kepada Allah. Itu niatnya itu. Innamal a'malu biniyat. Kalau niatnya karena Allah, ya Allah akan dapatkan. Pasti karena Allah akan jamin. Janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu minhu haitsu la yahtasib. Ya kan? Kalau siapa bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dan diberikan rezeki yang tanpa disengaja.
Yang kedua harus tahu harokat tadi, geraknya pakai apa sih? Kalau niatnya kita dari rumah mau ke Rasil nih, harus tahu Rasil di mana, karena luas Ibu nih. Saya sempat tanya juga di mana. Oh, sudah tepat. Tandanya ada tiangnya. Ya, berarti sudah sampai gitu kan. Nah, sarananya apa? Ya bisa dengan mobil, ya bisa dengan sepeda, So, Gojek. ya bisa dengan Gojek, ya bisa jalan kaki, bisa merangkak, macam-macam Pak. Tinggal kemampuan kita menempatkan tepat sesuai kemampuan kita. Kalau enaknya Pak, oh kalau mobil kayaknya macet nih, oh pakai motor. Oh kalau motor kayaknya kurang sehat nih, pakai sepeda, bisa macam-macam. Nah, sesuai kemampuan. Maka harus harokatnya bergerak. Harokat itu ya. Harokat bergerak sesuai kemampuan peran fungsi kita, tugas kita. Kita ke haji juga bergerak ya. Bergerak, Ke masjid, wah. itu bergerak ya. Tapi nggak lepas dari tujuan awal tadi. Nolong orang juga bergerak. Bergerak. Nah ini keterkaitan. Makanya kata dasar harokat. Nah ketiga makrot. Mahraj. Mahraj apa? Mahrot itu walaupun sudah ada sarana Pak. Bapak dari rumah ke sini sudah ada sarana yang tepat apa? Mobil atau taksi atau apa. Pasti ada masalah nanti Pak. Ya. Mahraj. Makrot itu. Nah makrot itu dari kata khoroja. Begitu juga dalam belajar Al-Quran nih. Dalam metode ini ada makrotnya. Bagaimana? Setelah kita tahu kata dasar, harokat makrot. Batoro, Narodo, kosa kata Jawa, ada muda-mudi, lama guyang guyu. Nah di sini ada koho sasha kahatasa jaza wafa, koho sasha kahatasa jaza wafa. Ya, saya perlihatkan ini, nih, kodah ya, ini kho, ini sa, ini sha, ini ka, ini ha. Nah, makrot apa hubungan dengan kehidupan kita? Kita mencari jalan keluar, Pak. Kalau masalah dianggap masalah, diri kita bermasalah. Ya. Seperti kemarin ya, ini kan sebuah hikmah, Pak. Kalau di jalan macet, ya, makanya yang terjadi kita nyesal terus. Kalau dianggap masalah, wah. Tapi kalau mengambil hikmah, ilmu pengetahuan, dengan macet saya bisa baca buku, ya, bisa berkaitan. Nah, Bisa melatih kesabaran. bisa melatih kesabaran. Ya contoh Pak, masalah kemarin, mohon maaf ya, saya ungkap Pak Ahok kemarin kan menyampaikan satu ayat Al-Maidah. Saya sendiri nggak tahu. Akhirnya orang berduduk kalau ngambil hikmahnya, wah luar biasa ini, harus kesadaran Islam menyampaikan satu ayat Al-Maidah. Semua jadi perhatiannya ke Perhatian. ayat itu ya. Ternyata masih ada surat yang lain kemana Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am. Tapi kan luar biasa. Bisanya itu Al-Maidah aja luar biasa kan. Seluruh kumpul kan, menyatu ya, nggak lihat golongan apapun, ayo bersatu. Nah, saling tolong menolong, saling gotong. Kalau ini persatuan kita kembangkan nilai hikmahnya kan luar biasa. Tapi kalau dianggap masalah ya bermasalah, cari terus benturan terus ya gitu. Nah, bagaimana kita pandai-pandai mengambil hikmah supaya membawa kebaikan berkah yang berlimpah. Dengan itu apa? Umat Islam ayo kuat, bersatu, belajar lagi kan gitu Pak. Coba kalau nggak ada surat Al-Maidah, itu baru luar biasa ya. Pak Ahok itu menyampaikan satu ayat, muncul berbagai disiplin keilmuan, harus kesatuan, harus kekuatan keilmuan, harus kebersamaan, harus persaudaraan. Ini kan luar biasa. Kalau diambil hikmah, Pak. Tapi kalau nggak diambil hikmahnya, negatif berpikirnya ya bisa benturan dan repot, toh. Bisa beradu terus kan. Nah, ini bagaimana kita mensikapinya kondisi yang ada, Pak. Ini kan membaca Quran, kondisi keadaan yang ada. Nah, ambil hikmah. Ayo ke persatuan kita bangun. Nah, makrot mencari jalan keluar itu, Pak. Kalau nggak bisa keluar, puyeng nggak kita, Pak. Nah, bagaimana jalan keluar ini yang memberikan berkah yang berlimpah? Artinya membawa kebaikan, Pak. Hidupnya harus berbaik. Hidupnya harus beruntung, Pak. Nah, ini makrot. Nanti kaitannya sampai nanti tanda baca Setelah sampai Maret apa? Apa, Pak? Setelah Maret apa? Setelah Maret nanti tanda baca, Pak. Tanda baca. Ya. Tanda baca itu Itu tanda-tanda kehidupan atau apa? tanda-tanda kehidupan. Ini nanti ngevaluasi, Pak. Controlling kalau bahasanya. Ya. Nah, ada beberapa tanda baca, tanda mati, tanda tasdid, tanda tain, mat, macam-macam. Nah, kayak seperti tanda mati. Nah, saya bukakan tanda mati. Mati ini, Pak, seluruh orang di dunia ini selagi makhluk pasti mati, Pak. Iya kan? Mau jenderal mati, presiden mati, menteri, ustadz, apalagi ustadz mati juga. Orang cantik mati, ya kan? Orang kaya mati, kan ada lagunya itu kan. Ya. Tapi mati kan sebagian perjalanan kehidupan, Pak. Kalau orang beriman harus yakin ada kehidupan di alam yang lainnya. Ya. Nah, hidupnya bagaimana? Ya tergantung amal kita. Apa kita menjalankan tugasnya Sang Pencipta kita sudah tepat sesuai apa yang diamanahkan? Kalau enggak ya resiko gitu kan. Nah, karena ada perjalanan. Nah, gambarnya orang mati gimana? Oh, gampang, Pak. Kalau kita tidur, Pak, ya kan? Kan kita pisah. Roh kita di mana coba? Coba kalau mimpinya dikejar-kejar anjing gitu kan. Capek pegelnya terasa, ya kan? Tapi kalau pada saat mimpi dapatkan duit, nikmat kan? Atau ketemu
bidadari. Nah, bidadari itu kan ada dadanya, Pak. Kalau nggak ada dadanya kan biri-biri. Itu kan luar biasa. Kita senang begitu, indah. Atau apa yang indah-indah. Nah, coba bayangkan seandainya kita pada saat itu, pada alam mimpi kita, dikejar-kejar capeknya kayak apa. Berapa menit sih mimpi? Ya kan? Nggak ada 1 jam bisa jadi. Nah, itulah gambaran kita hidup di alam. Maka harus yakin orang beriman itu. Nah, maka tanda mati ini cara menggunakan separuhnya. Misalkan mula menjadi mul, misa menjadi mis, muda menjadi Mud. nah, kota menjadi Kot. iya, jana menjadi Jan. nah, di situ tanda mati ini, Pak. Ini ada tanda. Nah, cara menggunakan ini. Kosa menjadi Kos. kata menjadi Kat. Jawa jadi Jauh. soda jadi. Sod. Nah, kita langsung latihan. Anda. Anda. Iya, terus ini Hulda. huldi. Huldi, ya. Iya, ini. Koswa. Nah, begitu, Pak. Jadi menanamkan apapun Anda, berapapun tinggi kesaktian ilmu Anda, pasti mati, Pak. Nah, ya kan? Kesadaran itu harus dimunculkan. Jadi konsep ini sebenarnya, ayo kita terapkan. Al-Quran ini kan panduan hidup. Kalau saya bilang, Al-Quran, Alkitab ini, ya, bukan untuk orang Islam. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang takwa, Pak. Nah, syaratnya takwa gimana? Alladzina yu'minuna bil ghaib, percaya dulu kepada yang gaib. Yang gaib itu berarti yang maha tiada batas, hanya Allah yang tiada batas. Nah, kalau nggak percaya kepada Allah, emang kita lahir ke dunia ini keingin kehendak kita, kemauan kita, kan enggak, Pak. Kita ini enggak ada. Diadakan oleh yang maha ada, maka kita harus bersyukur. Intinya itu, Pak. Ini kaitannya nanti sampai ayat dan kalimat, Pak. Ya. Nah, ini mengungkapkan. Nah, begitu juga di dalam lagu-lagu itu kan seni, Pak. Ya kalau hidup ini hanya monoton, bapak-bapak semua laki-laki semua nggak indah, Pak. Iya kan? Itulah ada kehidupan, ya kan? Ada permasalahan, itu mata rangkaian. Kalau hidup ini orang beriman semua, ya selesai tugasnya. Ngapain ada orang yang hidup? Ya kadang-kadang ada yang tertukar kayak Pak Ahok ini supaya ada penyegaran, ya kan? Tapi bagaimana mensikapinya? Kalau di situ ya kita yang rugi, Pak. Bangsa ini rugi. Kalau nyikapnya negatif terus atau benturan terus, ya harus menjaga dengan adanya itu kebersamaan. Artinya kita sudah jelas mana yang harus dipilih, jelas ya. Iya, mana yang dipilih jelas. Sudah jelas. Harus Al-Maidah 51. Iya, Al-Maidah 51. Iya. Oke. Baik, ini ada nanya nomor teleponnya Ki Ageng Lanang. Silakan dicatat ya. Ki Ageng Lanang, nama lainnya adalah Ustadz HM Yasin MD. Ustadz HM Yasin SD. Muhammad Yasin. Muhammad Yasin. Yasin. Iya, MD. nama saya Muhammad Yasin. Karena H ini embel-embel, Pak, haji. Ya walaupun haji nggak harus dicantumkan. Cuma yang nyetak bukunya pengen dicantumkan ustadznya hajinya. Sudah berapa buku yang dikarang? Sunan Kalijaga. Yang pertama rekonstruksi Sunan Kalijaga ini adalah kembali ke Kitabullah. Iya, filosofinya. Bisa belajar Al-Quran dengan senang mudah sederhana. Nah, metodologinya metode dalang ini. Nah, untuk mengenalkannya, filosofinya ini. Nah, ada lagi yang saya tulis, filosofi Garuda Pancasila berdasarkan pola Kitabullah. Jadi orang biar berpikir Garuda Pancasila bukan gurung aja, tapi inilah simbolisasi filosofi bangsa. Oh, ini nggak melengseng kan ya? Nggak melengseng, bukan harus ya? berdasarkan pola Kitabullah, Pak. Alirannya tetap sampai ke laut, Pak. Oke. Ini nomornya ya. Iya. 0816 sudah. Kemudian 817 992. 0816 817 992. Ustadz biasa dipanggil Ki Ageng atau Yasin aja, Ustadz Yasin? Ya. Tinggal enaknya bagaimana, Pak. Kadang-kadang nama saya ini makanya bingung sih, Pak. Ada yang manggil Ki Dalang, ya. Ada Ki Ageng, ada Ki Lanang. Kadang-kadang ya Ustadz Yasin, ada juga. Nah, menurut Ustadz Yasin pengertian musyrik apa? Seorang dikatakan musyrik kalau gimana? Ya, musyrik kan menduakan ya. Menduakan Tuhan. Menduakan Tuhan. Makanya kita sadarkan yang tahu itu sebenarnya tanggung jawab siapapun orangnya, ada tanggung jawab diri kita kepada Sang Pencipta. Jadi yang tanggung jawab yang kita lakukan ini hendaknya bersandarkan sadar diri bahwa kita ada Sang Pencipta kita. Adanya orang lain ini sarana amal kebaikan, Pak. Ya. Bahkan saya pernah ditanya istri saya, Pak. Ayah cinta enggak sih sama saya? Saya jawabnya apa, Pak? Apa? Enggak pernah cinta. Enggak pernah cinta? Iya, cinta saya hanya Allah. Adanya nyonya ada sarana amal saya.
ada saya sarana amalnya, tapi tanda-tanda cinta karena Allah itu ada anak-anak. Begitu, Pak. Iya kan? Iya, harus begitu, Pak. Nah, kalau cinta menghalangi, kan repot, Pak. Nah, Dulu waktu pendekatan kepada ibu sudah punya ilmu ini belum? oh, sudah ada gambaran, Pak. Jadi ketemu pertanyaan, Pak. Jadi ini sejarah, Pak. Dulu saya menyintai, nah konsep menyintai, Pak. Pertama kapan? Gara-gara saya kenal pacar itu, Pak. Maksudnya teman SMA, Pak. Saya pengen jadi pacar itu jadi sampai nikah gitu loh. Tapi ternyata berat, nggak jadi juga. Nah, akhirnya wah, kalau ngapain saya cinta dia terlalu setia gitu kan. Wah, salah nih. Berarti saya harus tanamkan cinta kepada Allah. Wah, Nah, iya. makanya ada lagu saya, Pak. Nah, gimana lagi? Hanya Allah cukup bagiku, hanya Allah dalam hatiku, kepada Nabi sholawatullah, tiada Tuhan selain Allah. La maksud, tiada ku maksud selain Allah, tiada ku sembah selain Allah, tiada ku minta selain Allah, tiada ku cinta selain Allah. Itu ada bahasa Sundanya, Pak. Maksudnya gimana? Hasbi Rabbi Jalallah mafi qalbi ilallah alal hadi sallallahu la ilaha illallah. Enak kan? La maqsudah ilallah, la matlubah ilallah, la ma'budah ilallah, la matlubah ilallah. Nah, ini, Pak, cinta. Ini kembali ke cinta tadi ya. Harus disandarkan benar cintanya hanya Allah. Dunia ini sarana, Pak. Nah, kalau sudah itu, maka kita akan dimanapun berada akan tenang. Wala tahinu, wala tahzanu, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan merasa sedih, jangan merasa takut. Kalau kita benar-benar iman, Allah kan yang ngatur, Pak. Tapi kalau kita sudah cinta harta benda, cinta apapun dunia makhluk, namanya makhluk, itu ada batasan ruang dan waktunya, Pak. Gitu. Oke, assalamualaikum Ki Dalang, Ki Dalang nih. Iya, kan ada Ki Dalang ya. Boleh. Istri saya selingkuh, bagaimana mengatasinya? Iya. Istrinya selingkuh bagaimana mengatasinya? Yang pertama, menghadapinya bagaimana? Menghadapinya. Kita ini tidak ada kemampuan apapun, ya. Semua yang menggerakkan kepada Allah. Maka Bapak evaluasi, koreksi diri, minta kepada Allah. Dan ikhtiarnya mengupayakan dengan cara-cara. Yang pertama, pendekatan. Kalau dipilih siapa kira-kira yang dipercaya, nyonyanya. Umpamanya gurunya, orang tuanya, temannya, siapa yang bisa dipercaya? Bisa untuk memberikan menyadaran diri. Bisa meminta tolong. Upaya dalam upaya. Syariat upaya berbagai macam. Jadi nggak langsung diceraikan? Ya, Apa? kalau bisa berupaya dulu. Karena ini kesempatan kan. Supaya apa? Ada nilai perubahan. Ya. Nah, kalau sudah upaya maksimal, hasil nggak ada, dirasa nggak mampu lagi, lah baru berpasrah sama Allah, berupaya, diajak dialog. Gimana kamu sudah nggak percaya jadi makmum kan? Nggak percaya saya pimpin, nggak percaya saya bimbing. Ya, barangkali kembalikan Allah. Kita baiknya pisah. Bisa jadi dengan pisah ini penyadaran diri, kamu cinta kepada Allah. Kan gitu, Pak. Jangan dalam hati, kembalikan kepada Allah lagi. Gitu, Pak, jawaban saya. Oke. Assalamualaikum Ki Lanang. Di dalam pewayangan bukan banyak hal-hal yang diragukan gitu, misalnya menyan, kembang, lalu bacaan-bacaan yang kita tidak mengerti. Ya. Apapun kalau tidak mengerti, ya Pak ya, nggak paham, ya menilainya sesuai apa yang dipahami. Tapi seandainya paham, dia tidak akan gampang menuduh atau menilai itu. Adapun menyan-menyan yang dilakukan, nggak semua sekarang. Kan sekarang rekonstruksi. Zaman dulu ini media ini digunakan zaman itu, ya penyebaran setelah sekarang udah nggak pakai menyan-menyan lagi. Ya, sekarang ya wayangnya macam-macam. Ada yang kampung sebelah, wayang macam-macam kan. Ada para politikus dibikin wayang. Ada macam-macam kan. Ini kan rekonstruksi ulang. Sebenarnya menyampaikan pesan substansinya itu, Pak. Bagaimana mengadakan perubahan, menggambarkan kehidupan dalam pendidikan. Pendekatannya melalui apa?
Oh, di lebih seni lebih dekat. Nah, kenapa? Loh, zaman dulu menjadi dalang itu gak gampang loh. Harus memulai dari diri. Bagaimana puasa, mupus rasa gitu loh. Nah, di waktunya harus sholat isya, sudah selesai semuanya, sholat sunnah. Itu luar biasa Sunan Kalijaga dalam mengajarkan. Jadi rekonstruksi ulang ini mengemasnya cara berpikir nih zaman dekade sekarang. Kalau mungkin sekarang harus diperlukan dengan teori digital, ya kan? Bagaimana bikin game wayang, kan bisa sekarang. Nggak harus pakai menyan lah. Nah, ini ada sebuah media. Baik, dari Ibu Hesti di Jakarta. Assalamualaikum Ustadz Yasin. Tolong diulang dong arti ningnang ningnong, ningnang ningnonggong, ningnang ninggong. Artinya apa? Diminta dong. Jadi di dalam konsep kerasulan itu kan bertahanut dulu ya Pak ya. Bu Hesti ya. Bu Hesti ya. Ya Bu Hesti, jadi ningnang ninggung itu adalah sebuah pola kehidupan dalam permainan. Itu ada, kalau di dalam perwayang itu ada kempul, ada saron, berbagai macam. Nah kalau disimpulkan ningnang ninggung itu kita harus mengheningkan diri. Nung merenungkan diri. Nang supaya ada ketenangan. Tapi ending akhirnya harus semua diakhiri dengan gung yang maha agung. Ingat, kepada Sang Pencipta yang Maha Agung hanya Allah. Dengan berzikir kepada Allah. Tapi dilakukan semua dikendalikan dengan kendang, tandang. Berbuat. Apa yang bisa kita lakukan? Karena konsep kita orang beruntung, Pak. Konsep orang beruntung itu apa? Apakah yang hartanya banyak? Apakah yang ilmunya tinggi? Bisa iya, bisa enggak. Tapi menurut Al-Quran adalah demi waktu. Orang yang mampu mengupayakan, menghasilkan sesuatu karena melihat kesempatan. Modal kita ini bukan harta benda, bukan jabatan, bukan kekuatan. Tapi modalnya sebenarnya usia, Pak, waktu, Pak. Nah, semua akan rugi kecuali, Pak, mereka beriman, yakin kepada Allah, dan berbuat kebaikan. Dan saling mengingatkan dalam ketakwaan dan kesabaran lagi. Itu sebenarnya orang beruntung. Wal asr ya? Iya, wal asr. Jadi ningnang ninggung harus saling mengheningkan, merenungkan, supaya ada ketenangan. Tidak ada lain bersandar kepada yang Maha Agung dengan berbuat, berupaya, berusaha. Ya, demikian ya Bu Hesti ya. Kemudian Assalamualaikum Ki Ageng Lanang. Kalau dakwah melalui mendalang di daerah mana saja, pakai gamelan juga nggak dari Wong Jawa Tengah? Ya, kalau saya dalam mengembangkan metode dalang ini sebuah karya penemuan bagaimana pola belajar Al-Quran senang, mudah, sederhana. Yang saya lakukan, saya bukan hanya di daerah Jakarta saja, bahkan sudah sampai Kalimantan. Orang-orang mu'alaf seneng belajarnya. Pakai gamelan juga? Enggak pakai gamelan, hanya mengajarkan polanya aja. Ya, filosofi simbolisasi, yang kata dasar harokat, mahrot, tanda baca ayat Al-Quran. Berapa jam itu? Ada, sebenarnya kalau yang sudah tahu mengalami baca Al-Quran, sudah ada yang pernah belajar, itu nggak lama, berarti tinggal mengasah panjang pendek, hukum tanwin, hukum mat, itu aja, hukum tajwid lah intinya. Nah kalau yang belum sama sekali, ini ada beberapa pengalaman. Ada yang 1 jam bisa, oh ya, ada mu'alaf nih, ya, ada yang 2 jam bisa, tergantung kesungguhan. Kalau hanya, tapi baru bisa baca belum menulis ya? Ya sambil praktek nantinya. Nah itu sudah Kalimantan itu ada mu'alaf dengan Pak Jaang, saya Pak Wali Kota sana, alhamdulillah saya di sana roadshow. Ada beberapa tempat yang menurut orang dipikirnya hanya orang Jawa, ternyata sekali lagi jangan terbelenggu kita. Nah, gitu. Makanya Pak Soekarno merdeka. Merdeka itu harus terbebaskan diri dari belenggu kita, ego diri. Yang belenggu, makanya bahasa Quran ini sebenarnya kalau bahasa spiritualnya kan kafir ya. Kalau bahasa Inggrisnya kan cover, tertutup. Di cover. Ya. Cover yang menutup apa? Diri kita sendiri sebenarnya. Merasa paling hebat, merasa paling benar, merasa paling kaya, merasa paling kuat. Merasa akhirnya paling soleh ya? Merasa paling soleh, merasa paling benar. Paling sunnah. Akhirnya merasa paling. Nah ini akhirnya membelenggu diri. Nggak mau menerima dulu. Nggak mau melihat dulu. Ya kan? Harusnya kan kita terbuka, maka merdeka. Maka kemana-mana saya merdeka. Begitu. Karena jangan terbelenggu dulu. Siapapun Anda selagi manusia, saudara saya loh. Anda ini kesempatan berbuat baik saya kesempatan berbuat baik. Jadi nilainya positif. Kalau sekarang ini sudah belenggu, wah partai apa udah terbelenggu bangsa ini. Ya kan? Sudah nggak Pancasila lagi ini kan. Padahal harusnya ditanamkan ke Tuhan yang Maha Esa. Tuhan kita harus sama. Yang Maha Esa yang tidak ada batas. Kalau yang terbatas namanya makhluk, bukan Tuhan. Siapapun dia, apapun dia, namanya makhluk pasti terbatas. Nah, gitu ya. Jadi tadi pertanyaannya sudah nyambung ya. Jadi caranya kita nggak harus pakai
Gamelan. Kalau gamelan kadang juga perlu saya gunakan untuk anak-anak. Saya pakai tokoh satu tokoh atau dua tokoh. Apa makna karakternya sebenarnya? Kenapa Werkudara? Nggak semua wayang dipakai. Nggak semua wayang. Jadi cuma satu Werkudara aja. Ya ada beberapa. Karena apa? Di dalam pewayangan itu kan wayangnya banyak tuh yang tertata rapi. Tapi yang dimainkan hanya itu aja. Ya begitu juga dalam simbol kenegaraan. Rakyatnya berapa juta sih? Tapi yang disejarahkan dalam kenegaraan ini hanya berapa tokoh sih yang dimainkan? Ya itu aja kan. Nah ini. Oke, Ki Lanang, anak saya kok susah mendapatkan jodoh. Kenapa itu? Kemudian saya punya restoran agak kurang laku. Bagaimana itu caranya supaya laku? Wah itu bisa konsultasi diri deh. Khusus itu. Jodoh gimana jodoh? Nah jodoh itu saya menggunakan 3B Pak. Apa itu? Yang pertama ya berdoa dulu. Berdoa. Nah, pertama berdoa. Berdoa dengan kalimat-kalimat apa sesuai apa yang diyakinin kan. Yang kedua kedua apa? Berusaha Pak. Ya jangan setelah berdoa terus di rumah terus Pak. Ya komunikasi, serawung, silaturahim itu kan. Supaya apa? Ketemu nantinya. Ya. Nah, kalau sudah berdoa berusaha nggak dapat juga. Yang B3 Pak. Berkaca. Berkaca itu evaluasi diri lagi Pak. Evaluasi ya. Iya, mengaca diri kan. Apa kurang dandannya, apa kurang apanya, kan bercermin namanya Pak. Nah kalau itu perbaiki. Apa tingkah kita yang kurang, apa silaturahmi di mana. Tapi yakin, pasti Allah memberikan yang terbaik sesuai kebutuhan kita. Kenapa diberikan belum? Nah ini nanti endingnya di dalam metode Darang ini adalah ayat dan kalimat Pak. Bahwa kita ini aksara yang berjalan. Jadi ada dan nggak ada ini sebuah ujian orang beriman. Ya, kadang-kala Allah kasih langsung, ada yang diganti atau yang ditunda, gitu loh. Artinya kalau pada saat langsung menerima nih secara materi, dapat nih, bagaimana kita sikap kita mensyukurinya, ya kan? Nah, kalau belum dapat, bisa jadi diganti dengan apa? Rasa ketenangan, rasa kepuasan, rasa bahagia, ya kan? Itu kan nggak ada nilainya. Atau ditunda, mungkin minggu depan, bulan depan, tahun depan, masih punya harapan akhirat Pak. Itulah orang beriman hebatnya, luar biasanya. Tadi yang apa warung nggak belum laku apa? Itu ya. Dagangan supaya laris. Ya supaya laris. Nanti Ibu bisa hubungi saya langsung. Ya ada berbagai cara. Yang pertama berdoa tadi. Yang penting nggak musyrik ya? Iya nggak musyrik. Yang pertama mungkin segi pelayanannya. Konsep penataan ruangannya atau bumbu-bumbunya yang tepat sehingga tidak memberikan kenyamanan kenikmatan. Kalau sudah nikmat kan bisa tukar itu mandala ala khairin tadi menyampaikan akhirnya banyak orang. Servisnya yang bagus. Tapi yakinin nggak usah kemana-mana, nggak usah ke dukun apa, keyakinan nggak usah yakin sama Allah. Upaya kita maksimal. Ya, Allah gerakkan. Nah kalau sampai beliau tadi mensikapinya, kalau sudah beri kan ada dan nggak ada ini kan ujian bagi orang beriman. Pada saat sudah terwujud apa yang kita inginkan, ceritakan, mampu nggak kita mensyukuri? Mensyukuri menempatkan tempat yang tepat kembali. Tapi kalau nggak, sabar nggak? Nah nanti ada cerita nanti, ada pertanyaan lagi sebelum. Nah tanya bagaimana kita tahu bahwa orang ini dukun apa bukan? Ya, mohon maaf, dukun itu macam-macam. Saya juga dukun Pak. Dukun itu duduk tekun Pak. Dukun tekun. Iya, saya rajin. Dukun itu duduk yang musyrik yang mesti dihindarin. Apa ciri-ciri yang bisa kita lihat? Ciri-cirinya yang pertama. Misalnya dia minta yang aneh-aneh, ayam putih lah apa gitu. Ciri-cirinya harus ngikutin kata tadi. Ngikutin Allah dan Rasulnya. Jadi kalau dia tidak mengikuti Rasul berarti itu dukun tuh ya? Nah, kalau menyimpang ya jangan diikuti. Salah nggak diajarkan, ngapain diikutin kan gitu. Kalau kita nggak tepat ya ngapain ngikutin gitu kan. Nah, adat kita kadang-kadang kan ngikutin adat. Ya boleh. Yang penting apa? Keyakinan diri, percaya kepada Allah. Nah, tinggal upaya syariatnya apa, sarananya apa, kan macam-macam. Ya, karena apa? Setiap kita di masyarakat itu kan ada teritorial wilayahnya masing-masing, ya kan? Harus keluar nuwun, ya. Nah, yang penting keyakinan ini harus ditanamkan bahwa kita bersandarkan kepada Allah. Adapun dunia sarana kebersamaan kepada lingkungan hubungan baik ini harus dijaga untuk apa? Menjaga stabilitas kebersamaan. Oke, ini Assalamualaikum Ki Lanang, apa filosofi dari Blangkon? Jadi
Blangkon ini pun di Nusantara ini macam-macam Pak modelnya Pak ya. Seperti Jawa Barat, Pajajaran beda, Jogja, Solo juga beda, Bali juga beda. Jadi di Indonesia ciri khasnya sebenarnya blangkon itu Pak. Nah kalau saya pakai ini kenapa belakang ini ada sejarah nih ya. Kalau saya mengartikan bagaimana mengartikan blangkon ini bendolnya di belakang Pak. Nggak usah melihat bendolan kita masa lalu kita. Tapi bagaimana melihat ke depan yang lebih baik. Tapi ada yang nggak pakai bendolan kayak Ada Pak ya. Kempes Berarti gitu aja. latar belakangnya dekok biasa-biasa aja. Nggak usah lihat. Mau latar belakang bermasalah berbagai masalah, nggak usah dilihat. Tapi bagaimana ke depan lebih baik. Kan gitu. Jadi itu pola berpikir Pak. Cara berpikir dulu. Jadi hidup ini mulai cara berpikir yang positif, baik, Termasuk berhusnuzon. Sorjan juga ada filosofinya, kancing Ada. itu ada kombinasi antara 5 dan 6 gitu ya. Ada Pak, ada simbolnya. Makanya di dalam metode dalang ini ada simbolisasi. Kenapa harus papat kali mau pancer? Metode dalang pakai simbolisasi 5 langkah Pak. Ya, kalau Jawa ada papat kali mau pancer. Ya, banyak menerjemahkan kakang kawah, adi ari-ari macam-macam. Tapi yang saya lihat bahwa 4 itu bahwa sifat tanah, angin, api, air ada di dalam jasad dia kita. Pancar itu harus memancarkan. Pancaran apa? Pancaran jiwa kita harus dipancarkan. Pancaran apa? Sifat ada di dalam diri kita ini. Sifat keilahiyah. Itu loh luar biasa. Allah ciptakan kita ini bukan main-main. Tapi dipilih oleh Allah yang luar biasa. Dengan jasad raga ini yang terbatas. Untuk saling melengkapi, saling menyempurnakan. Itu Pak. Itu. Ya, Assalamualaikum Kilana, kenapa ada orang dipersulit, ada juga dimudahkan oleh keadaan? Bagaimana itu? Jadi sulit dan mudah itu adalah kehidupan Pak. Jadi bagaimana kita mengambil hikmah dan berkah. Artinya hikmah itu Pak, ilmu pengetahuan. Berkah itu Pak, membawa kebaikan. Kunci hidup itu. Kenapa bikin sulit? Kalau bikin sulit kita berpikirnya sulit. Cuma kita kurang pandai bersyukur. Makanya dengan konsep Al-Fatihah itu kan dalam Al-Quran menginduk di Al-Fatihah. Al-Fatihah menginduk di Bismillah. Bismillah menginduk di ba menginduk di titik. Sebenarnya mulainya titik, nutfah tadi. Jadi intinya bagaimana kita mensikapinya sebenarnya. Ya kan? Kalau bersikap masalah, diri kita yang bermasalah sebenarnya. Nah, kembali tadi, kenapa ada baik kalau kita ngambil positifnya? Kita ini kurang pandai bersyukur. Kita lagi sakit gigi, Pak. Padahal mau naik mati gigi sudah berapa lama? Ya kan? Baru sakit aduh seolah-olah dunia ini yang sakit hanya kita sendiri. Ya, baru nggak punya duit, baru sehari 2 hari, kemarin-kemarin duitnya kemana aja kan banyak Pak. Nah, kurang pandai bersyukur, maka kita harus tanamkan untuk pandai mensyukuri diri, melihat nilai hal yang positif, berhusnuzon kepada Allah, berharap pada yang tiada batas. Insya Allah dengan demikian kita akan tenang hidup kita, kalau kita yakin kepada Sang Pencipta kita. Oke, Assalamualaikum Geng Lanang, bagaimana mengatasi hutang yang nggak dibayar-bayar? Dia pernah punya problem hutang, bagaimana supaya sanggup untuk membayar? Ya, yang pertama gini Pak, hutang itu jangan dipikirin Pak. Jangan dipikirin? Ya jangan dipikirin, kalau dipikirin jadi pikiran Pak. Dan nggak selesai masalahnya. Nah, supaya hutang itu selesai ya harus dibayar Pak. Nah, kan nggak punya uang. Nah, cara bayarnya gimana? Ada berapa upaya usaha, ya kan? Ya kalau nggak punya, ya ngomong sama yang ngutangin. Saya belum punya lagi upaya usaha. Nah, bagaimana yang supaya trust-nya, kepercayaan ini muncul. Nah, tentunya prosesnya itu harus disampaikan. Harus persuasif edukasi tadi, harus bagaimana meyakinkan diri, ya. Tapi tetap berupaya berusaha. Ya. Nah, ini harus berupaya. Nah, dengan doa yakin kepada Allah, minta sama Allah. Allah yang bisa mengayakan, Allah yang bisa menyelesaikan permasalahan apapun. Berharap yakin pada Allah, dan kita harus percaya diri juga dengan upaya-upaya usaha-usaha yang kita lakukan sehingga bisa membayar hutang-hutang yang ada. Oh, negara aja hutang kok. Nah, kita ini hutang Pak. Perjanjian Allah kan. Apa yang dijanjikan di alam roh mewujudkan sifat ilahiyah ini kan Pak. Kadang-kala kita mengingkari hutang kita Pak, perjanjian kita gitu loh. Nah, maka tenang aja Ibu atau Bapak yang punya hutang, ayo yang penting usaha, berniat baik untuk membayar. Itu niatnya. Dan berusaha kalau sudah ada beneran ya dibayarkan cepat selesai. Jangan sampai sudah ada duit ternyata entar-entar aja dah. Nah, ini yang akhirnya bermasalah. Ya. Oke, baik Ki Ageng Lanang, waktu kita sudah selesai, udah dikasih kode sama Om Ondi. Ini saya akan bacakan lagi nomor HP dari
Ki Ageng Lanang atau Ustadz Yasin ya. Nomornya 0816 817 992 0816 817 992. Terakhir ada nasihat yang mau disampaikan ke pendengar atau pemirsa? Ya, yang bahwa hidup ini yakini Al-Quran ini adalah panduan hidup. Bagaimana kita yakini Al-Quran kita komunikasi, alat komunikasi sementara ini ada dua. Komunikasi yang langsung, ada komunikasi yang tidak langsung. Komunikasi yang langsung bisa per telepon, hubungan langsung. Berarti lakukan dengan sholat. Ada komunikasi yang tidak langsung melalui WA, melalui Facebook, melalui tulisan, melalui surat-surat itu. Pelajari Al-Quran dengan benar-benar. Kita bisa komunikasi kepada Allah langsung. Insya Allah kalau kita komunikasi dengan Allah langsung bisa tepat, maka kita insya Allah wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan merasa sedih, jangan merasa takut. Kalau kita benar-benar orang beriman, pasti akan beruntung dan mendapatkan apa yang kita inginkan. Kilang nggak merasa ketawa aja, senyum aja. Oke, terima kasih Kilang. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi. Baik, terima kasih atas perhatian Anda semua. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh Ki Ageng Lanang bermanfaat ya. Saya Muhammad Krishna, Ondi Saputra, kemudian juga Andri Seruput dan Fajar. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.